Pengertian dan penggolongan penelitian. Ini adalah materi pertama sebelum kita membahas materi-materi metodologi penelitian berikutnya. Dalam membahas pengertian penelitian, ini tidak terlepas dengan metode ilmiah. Karena memang penelitian dan metode ilmiah, khususnya penelitian kuantitatif itu saling berkaitan. Penelitian adalah rangkaian kegiatan yang sistematik, dilakukan dengan cara-cara tertentu dan terencana dalam mengkaji, mempelajari, atau menyelidiki suatu permasalahan untuk memperoleh suatu pengetahuan teoretik yang dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan dan atau digunakan untuk pemecahan masalah yang sedang terjadi. Ini adalah pengertian penelitian. Coba kita lihat pengertian metode ilmiah. Adapun pengertian metode ilmiah adalah suatu prosedur dari proses mencari kebenaran dengan langkah-langkah, mengidentifikasi, membatasi dan merumuskan masalah, studi literatur, dan bila diperlukan merumuskan hipotesis, mengumpulkan data dan mengolah data, menguji hipotesis, dan mengambil kesimpulan. Nah, kita dapat melihat ya tadi pengertian penelitian dan pengertian metode ilmiah. Jadi memang ketika kita ingin menggali masalah, mengkaji masalah sampai menghasilkan sebuah solusi, maka langkah-langkah yang dilakukan adalah langkah-langkah metode ilmiah. Jadi kita bisa melihat keterkaitan penelitian dan metode ilmiah. Jadi untuk melaksanakan penelitian tersebut, maka digunakanlah langkah-langkah atau yang kita sebut dengan metode ilmiah. Setelah kita membahas pengertiannya, kita coba lihat bagaimana penggolongan penelitian. Nah, penggolongan penelitian itu kita bagi berdasarkan fungsi dan tujuannya, berdasarkan metode, dan berdasarkan desain dan teknik analisis data. Nah, berdasarkan fungsi dan tujuannya, penelitian itu dapat digolongkan menjadi penelitian dasar, penelitian terapan, penelitian evaluasi, penelitian pengembangan, dan penelitian tindakan atau kaji tindak. Nah, selanjutnya kita lihat apa pengertian dari masing-masing penggolongan penelitian ini. Nah, penggolongan penelitian berdasarkan fungsi dan tujuannya, yang pertama itu adalah tadi penelitian dasar atau basic research, itu adalah penelitian yang sepenuhnya bertujuan untuk mengembangkan atau memperbaiki satu teori tanpa memperhatikan penerapan dan kegunaannya pada bidang tertentu dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, di sini penelitian dasar itu lebih kepada mengkritisi teori tertentu gitu. Apakah kemudian teori tersebut masih relevan atau sesuai dengan kondisi saat ini gitu. Misal, biasanya kalau di pendidikan anak usia dini kan teori dasar yang biasa digunakan adalah perkembangan anak. Nah, misalnya teori perkembangan anak yang meliputi karakteristik anak usia 5-6 tahun atau capaian perkembangannya. Nah, untuk penelitian apakah ada perubahan atau pergeseran capaian perkembangan anak pada usia tertentu, itu adalah salah satu contoh dari penelitian dasar gitu. Nah, yang kedua adalah penelitian terapan atau apply research adalah penelitian yang bertujuan untuk menerapkan teori atau menguji teori dalam kaitannya dengan pemanfaatan pada bidang tertentu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini kita lebih kepada penerapan. Misalnya, kalau tadi kita meneliti tentang teori ya, capaian perkembangan anak usia 5-6 tahun, misalnya kalau kita di bidang PAUD gitu, apakah sebuah metode pembelajaran tertentu sudah sesuai dengan karakteristik usia 5-6 tahun gitu. Kita mau melihat apakah sebuah metode tertentu, metode pembelajaran pada anak usia dini itu efektif dan sesuai dengan capaian perkembangan anak misalnya pada usia 5-6 tahun. Nah, itu adalah salah satu contoh dari penelitian terapan atau apply research. Penggolongan penelitian berdasarkan fungsi dan tujuan yang berikutnya adalah penelitian evaluasi atau evaluation research, adalah penelitian yang berkaitan dengan penilaian program tertentu untuk membantu dalam proses pengambilan keputusan mengenai program tersebut, baik dilihat dari segi efektivitas, kelayakan, biaya, dan lain-lain. Jadi ketika ada sebuah penelitian, kemudian penelitian tersebut melakukan penilaian terhadap
sebuah program tertentu gitu ya, maka dia masuk dalam penelitian evaluasi. Kemudian yang kedua, berikutnya adalah penelitian pengembangan atau development research adalah penelitian yang bertujuan untuk mengembangkan hal-hal baru dalam satu bidang tertentu tanpa dimaksudkan untuk menguji teori tertentu. Jadi misalnya kita punya sebuah langkah-langkah pembelajaran, kemudian kita ingin melihat bagaimana membangun langkah-langkah itu sehingga nanti bisa diterapkan dalam pembelajaran gitu. Jadi langkah-langkah pembelajaran yang kita maksudkan baru kita susun dari konsep-konsep atau teori-teori yang sudah dipelajari. Nah, kemudian bagaimana mulai dari membangun konsep sampai kemudian diterapkan itu adalah contoh dari penelitian pengembangan. Nah, berikutnya adalah penelitian tindakan atau action research. Itu adalah penelitian yang bertujuan untuk pendekatan baru dalam memecahkan masalah yang ada dengan melalui penggunaan metode ilmiah. Jadi, pendekatan atau penelitian action research itu memang lebih kepada sangat berbasis masalah atau kasuistik. Sehingga ketika kita mencoba untuk membuat tindakan atau perlakuan tertentu akan sangat menyesuaikan dengan masalah yang terjadi. Sehingga memang kita bisa menyatakan bahwa perlakuan tersebut merupakan pendekatan baru gitu. Karena memang akan sangat menyesuaikan dengan karakteristik masalah atau kondisi pada saat itu gitu. Penggolongan penelitian berikutnya adalah berdasarkan metodenya. Nah, berdasarkan metodenya, penelitian itu terbagi menjadi penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Adapun penelitian kuantitatif itu meliputi ex post facto dan penelitian eksperimen. Nah, untuk penelitian kualitatif meliputi studi kasus, etnografi, grounded research, studi historis, dan studi riwayat hidup. Nah, berikutnya, metode penelitian kuantitatif itu merupakan penelitian yang dilakukan dengan paradigma kuantitatif dan menggunakan analisis statistika inferensial untuk menguji datanya. Penelitian ex post facto itu adalah penelitian yang dilakukan berdasarkan data lapangan apa adanya dan tidak ada treatment atau perlakuan tertentu. Adapun penelitian eksperimen adalah penelitian yang dilakukan dengan memberikan suatu treatment atau perlakuan tertentu, sehingga data yang didapatkan adalah karena perlakuan tersebut. Dan perlakuan yang biasa diberikan itu juga kita sebut dengan percobaan. Jadi jelas kelihatan perbedaan antara ex post facto dan eksperimen. Kalau ex post facto itu tidak ada perlakuan, kalaupun ada perlakuan, perlakuannya tidak kita kontrol. Jadi betul-betul seperti apa yang terjadi di lapangan. Nah, kalau penelitian eksperimen, perlakuannya itu memang kita rencanakan, didesain, dan dikontrol gitu. Bahwa perlakuan itu benar-benar sudah sesuai dengan tujuan penelitian kita. Adapun penelitian kualitatif, yaitu penelitian eksploratif yang bersifat deskriptif dan mendalam dengan menggunakan paradigma kualitatif. Nah, contoh yang pertama atau salah satu strategi penelitian kualitatif adalah studi kasus, yaitu penelitian yang dilakukan dengan memilih suatu kejadian atau gejala tertentu untuk diteliti dengan menggunakan berbagai teknik pengumpulan data. Jadi, ini adalah salah satu strategi dari penelitian kualitatif. Nah, strategi yang kedua bisa menggunakan etnografi, adalah penelitian atau studi tentang etnis atau kebudayaan atau komunitas sosial pada suatu waktu dan tempat tertentu. Berikutnya, grounded research sebagai salah satu penelitian kualitatif, yaitu studi yang dilakukan dengan mengumpulkan data sebanyak mungkin untuk membangun teori. Jadi grounded research ini data-data yang kita miliki kemudian kita analisis untuk membangun suatu teori tertentu. Yang berikutnya adalah studi historis atau sejarah. Adalah studi yang dilakukan untuk mengerti dan bisa menjelaskan kejadian-kejadian pada masa lampau. Kemudian yang berikutnya adalah studi riwayat hidup,
yaitu pengumpulan dokumen, laporan, dan kisah kehidupan personal yang menjelaskan momen-momen atau titik balik dalam kehidupan individual. Nah, khusus untuk metode penelitian kualitatif dan strateginya itu kita bahas pada paparan yang berbeda. Selanjutnya, penggolongan penelitian berdasarkan desain dan teknik analisis data. Nah, berdasarkan desain dan teknik analisis data, penelitian itu dikelompokkan menjadi penelitian korelasional dan penelitian kausal komparatif. Penelitian korelasional adalah penelitian yang dilakukan untuk melihat hubungan antar dua variabel, dan teknik analisis datanya itu menggunakan analisis korelasional. Jadi kita melihat bagaimana keterkaitan antara dua variabel atau lebih. Nah, itu yang kita sebut dengan penelitian korelasional. Adapun penelitian kausal komparatif, itu adalah penelitian yang dilakukan untuk melihat sebab akibat atau adanya perbedaan antar variabel yang diteliti, yang teknik analisis datanya menggunakan analisis variance atau uji perbedaan. Jadi, dalam hal ini penelitian komparatif adalah ingin menjawab sebab akibat, masalah tentang sebab akibat, namun analisisnya menggunakan analisis perbedaan. Selanjutnya kita mencoba untuk melihat bagaimana perbedaan mendasar antara penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Nah, yang pertama itu kita lihat ada penelitian kualitatif adalah bersifat induktif gitu. Nah, kalau penelitian kuantitatif itu lebih bersifat deduktif. Nah, penelitian kualitatif bersifat induktif itu karena data yang khusus digunakan untuk membangun konsep, wawasan, dan pengertian baru yang bersifat lebih umum. Karena memang dalam penelitian kualitatif kan kita sifatnya sangat kasuistik ya. Yang kemudian berdasarkan kasuistik itu ke depannya gitu bisa digunakan untuk membangun konsep yang lebih umum. Nah, adapun penelitian kuantitatif itu deduktif. Hipotesa pada penelitian kuantitatif itu bersifat khusus gitu kan. Kemudian diturunkan dari teori yang bersifat umum dan data digunakan untuk menguji hipotesis tersebut. Jadi kalau penelitian kuantitatif dari teori yang sifatnya sangat general, kemudian kita tarik untuk membuat sebuah hipotesis yang dilandasi oleh masalah yang sedang kita kaji. Itu perbedaan yang pertama. Kemudian yang kedua, penelitian kualitatif bersifat naturalistik atau setting penelitiannya tidak dimanipulasi gitu. Jadi apa adanya, apa yang ada di lapangan itulah yang kita gali, yang kita sampaikan. Nah, adapun penelitian kuantitatif itu sifatnya manipulatif. Jadi ada upaya untuk mengontrol kondisi penelitian, baik dengan cara mengatur atau membatasi faktor eksternal atau variabel yang diukur dalam penelitian. Jadi memang manipulatif di sini bukan maksudnya yang tidak ada menjadi ada atau yang ada kita sembunyikan gitu, bukan sebenarnya. Tapi artinya kita memang perlu memilah gitu, memilah yang mana yang akan menjadi perhatian gitu. Nah, dalam penelitian kuantitatif, apa yang menjadi concern itu biasanya kita ambil sebagai atau kita sebut sebagai variabel. Jadi kita tidak melihat secara keseluruhan, kita hanya pada bagian-bagian tertentu atau yang kita sebut dengan parsial. Nah, yang berikutnya, penelitian kualitatif itu subjektif dan penelitian kuantitatif objektif, betul ya? Jadi kalau penelitian kualitatif memang akan bergantung dari posisi, pemahaman, dan pengetahuan dari peneliti gitu. Walaupun tidak dibatasi bahwa kemudian karena peneliti pahamnya itu, lantas dia menjadi benar dengan seperti itu. Tidak, tetap setiap peneliti itu tetap butuh untuk pengembangan diri. Tapi artinya argumen-argumen dari peneliti itu bisa masuk ke dalam kajian penelitian gitu. Subjektif dari pendapat peneliti.
Nah, adapun kalau penelitian kuantitatif itu sifatnya objektif, tapi bukan berarti tidak tidak bergantung juga dengan penelitian pemikiran dari peneliti sendiri. Tapi bagaimanapun setiap pemikiran peneliti itu terkonfirmasi dengan konsep, teori, ataupun penelitian-penelitian yang sudah pernah ada. Jadi kebenaran dari pendapat atau kesesuaian dari pendapat peneliti itu juga dikonfirmasi sehingga bahwa memang pendapat atau hasil dari penelitian yang dilakukan orang peneliti kuantitatif itu tidak hanya dia sendiri saja, tapi juga merupakan kesimpulan yang secara umum orang pahami. Perbedaan yang berikutnya antara penelitian kuantitatif dan kualitatif yaitu kalau penelitian kualitatif itu bersifat holistik, realitas sosial atau yang diteliti dilihat secara menyeluruh pada segala aspek dan seluruh dimensinya gitu. Jadi ketika penelitian kualitatif itu kita melihat dari berbagai sudut pandang. Nah, adapun kalau penelitian kuantitatif tidak demikian, dia reduktif. Jadi menyederhanakan realitas menjadi satu set atau seperangkat pengubah atau variabel. Nah, ketika kita memandang itu memandang dari satu sudut pandang tertentu gitu. Nah, jadi kalau kualitatif itu bisa melihat secara keseluruhan, kalau kuantitatif memang melihat dari satu sudut pandang. Nah, ketika melihat satu sudut pandang, maka sebuah realitas itu kemudian kita bentuk menjadi lebih sederhana yang kita sebut menjadi variabel. Yang berikutnya, penelitian kualitatif itu bersifat humanistik atau manusia dipahami secara utuh sebagaimana adanya gitu. Nah, kalau di kuantitatif dia lebih mekanistik. Manusia dipahami secara reduktif dalam mewujud rumus-rumus atau model-model terukur. Walaupun sebenarnya bukan berarti bahwa penelitian kuantitatif itu tidak humanistik ya, karena memang pada dasarnya agak beda gitu. Kalau di kualitatif kita memandang subjek sebagai subjek gitu, kemudian melihat seseorang itu menjadi utuh. Kalau di kualitatif kan sebenarnya bukan tidak melihat manusianya, tapi melihat aspek yang ada di dalamnya. Misalnya kecerdasan, kemampuan berpikir, atau kepercayaan diri gitu. Jadi tidak melihat secara utuh manusia itu seperti apa. Nah, tapi dalam hal ini memang manusia itu bukan kita tidak memandang subjektif gitu, tapi objek dari penelitian kuantitatif itu adalah variabel tadi gitu, yang kepercayaan diri, kemudian kemampuan berpikir. Jadi yang menjadi objeknya adalah variabel-variabel. Nah, adapun kalau di kualitatif itu lebih kepada manusianya secara utuh. Berikutnya, penelitian kualitatif itu lebih a posteriori. Jadi data dilihat sebagaimana keadaan aslinya. Nah, kalau di kuantitatif memang lebih a priori, artinya dugaan atau kesimpulan telah dikemukakan terlebih dahulu. Gitu. Jadi kita kan menurunkan konsep-konsep teori untuk hipotesis kan. Nah, begitu hipotesis itu tidak teruji, maka kita tidak melihat bahwa teori itu salah gitu atau konsep yang kita bangun itu keliru, tapi ada hal-hal lain yang mengganggu sehingga ketika hipotesis diterima itu tidak menjadi tesis. Tesis yang kita bangun itu tidak menjadi kesimpulan gitu. Jadi kalau kesimpulan ini kemudian menyatakan ketika kita analisis dan tidak ada hubungan antara motivasi dan hasil belajar, padahal konsep yang sudah dibangun itu memang ada keterkaitan antara motivasi dan hasil belajar, maka penelitian kita atau di kuantitatif itu tidak menyatakan bahwa tidak ada hubungan antara motivasi dan hasil belajar, melainkan kita menyimpulkan bahwa hipotesis yang menyatakan terdapat hubungan antara motivasi dan hasil belajar itu tidak teruji gitu. Jadi a priori pada penelitian kuantitatif itu lebih kepada bahwa hipotesis tidak teruji gitu. Jadi bukan kita tidak membuat kesimpulan bahwa tidak ada hubungan. Kita menyatakan bahwa hipotesisnya tidak
teruji. Nah, yang berikutnya perbedaan kuantitatif dan kualitatif adalah kalau kualitatif fleksibel atau terbuka terjadi dengan perubahan selama proses penelitian, adapun kalau kuantitatif itu lebih baku. Jadi sebelum penelitian telah ditentukan standar-standar pelaksanaannya yang baku dan tidak dapat berubah selama proses penelitian. Jadi kalau makanya penelitian kualitatif biasanya lebih terbuka ya gitu. Misalnya ketika kalau contoh di seminar proposal terjadi perubahan ketika kemudian sidang itu tidak apa-apa gitu. Tapi kalau kuantitatif karena memang langkah-langkahnya sangat sistematis dan protokol sehingga memang tidak bisa berubah gitu ketika jadi rencana penelitian itu betul-betul matang baru kemudian kita ke lapangan gitu. Yang berikutnya adalah validitas hasil penelitian menunjukkan kesesuaian data dengan kondisi sesungguhnya, sehingga informasi yang diperoleh dapat di-recheck kembali. Itu adalah penelitian kualitatif. Jadi kualitatif itu lebih menekankan kepada validitas data gitu. Nah, adapun kalau kuantitatif itu lebih kepada reliabilitas. Hasil penelitian menunjukkan kesesuaian hasil jika penelitian tersebut dilakukan kembali. Jadi konsisten dari satu penelitian ke penelitian berikutnya itu konsisten. Itu penelitian kuantitatif gitu. Nah, beda kan tadi kalau dengan kualitatif lebih kepada apakah data yang disajikan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Nah, kemudian apakah yang yang kuantitatif tidak begitu? Bukan, tetap kita peneliti itu sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya. Tetapi penekanan pada kekuatan penelitian kalau kuantitatif itu adalah konsistensi hasil penelitian saat ini dengan penelitian berikutnya. Artinya karena memang kan dia diturunkan dari teori ya, dari konsep yang sudah kita konstruk. Sehingga konstruk konsep tersebut itu ketika kita penelitian seperti itu, ketika kita penelitian lagi konstruk konsepnya tetap seperti itu gitu. Nah, jadi agak beda dengan kualitatif. Baiklah, demikian untuk materi, pengertian, dan penggolongan penelitian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.